Bagian ke-15. Ellen tercenung sendiri di ruang kerjanya. Ia menikmati waktu sendirian di ruang kerja dengan satu gelas vanila latte. Saat ini ia masih tak menemukan jawaban tentang Gayatri yang pernah hamil. Malam itu, ia menunggu sampai 1 jam di depan apartemen dan wanita yang pernah sangat berarti dalam hidupnya itu sama sekali tidak keluar. Sementara di kantor, Gayatri terus menghindar dan pesan atau telepon yang Ellen kirim tak pernah ia gubris. "Hai, waktumu senggang hari ini? Bisa kita bertemu?" Pesan dari seorang wanita anak salah satu pemilik perusahaan terkenal yang selalu mencari perhatian. Namanya Elina, cantik, seksi dan terlihat sensual. Tapi Ellen sama sekali tidak tertarik, ia selalu mengabaikan pesan wanita itu. Apalagi di tengah permasalahannya dengan Rima yang tidak kunjung selesai. "Bisa kita bertemu dan bicara, Gayatri membaca pesan dari Ellen. Sesaat ia melihat ke arah Rima yang sedang berbagi tawa dengan teman-teman yang lain. Masih seperti dulu, Rima selalu jadi perhatian dan dielukan. Balas, untuk sementara waktu aku tidak ingin bertemu, kecuali urusan pekerjaan, Mas." Gayatri menutup ponselnya dan kembali memasukkan ke dalam tas. Sebetulnya ia tidak nyaman dan ingin segera pulang, bahkan itu membuatnya sejak tadi terus bolak-balik ke kamar mandi. "Aku pulang dulu. Senang bisa bertemu kalian. Semoga lain kali bisa bertemu lagi." Setelah itu mereka meninggalkan tempat ini. Rima memperhatikan Gayatri yang begitu pucat. "Kamu sakit? Kenapa tidak bilang sejak awal?" "Tidak, aku tidak apa-apa," jawabnya. "Jalan sekarang, Pak." Lanjutnya pada supir. Gerimis turun tipis-tipis. Rima mengambil mantelnya karena dingin terasa menusuk tulang. Ia bersandar dan memejamkan mata, sampai akhirnya mereka tiba di Jakarta dan Rima diantar ke apartemennya. Ia sudah berencana akan datang ke rumah orang tuanya dan menceritakan masalah yang sedang menimpa rumah tangganya. Kemudian ia pun akan mengatakan, bila ia ingin segera mengakhiri hubungannya dengan Ellen. Rima merasa tidak ada yang bisa diperbaiki karena sekalipun membaik, kisah di masa lalu akan selalu menghantui. Sementara Gayatri terkejut ketika ia baru saja tiba dan mendapati Ellen sudah berdiri di depan pintu. "Aku ingin bicara," ucap Ellen. Gayatri tak menjawab dan kembali membawa langkahnya, kemudian membuka pintu dan Ellen mengikuti langkahnya. "Duduklah. Sudah makan? Aku buatkan makanan untukmu." "Tidak usah. Aku kesini hanya ingin bicara denganmu." Gayatri hanya membawakannya minum, kemudian duduk di sofa lain samping Ellen. "Sebetulnya aku belum ingin bertemu denganmu," ucap Gayatri seraya memegang gelas yang baru saja diminumnya. Ia menunduk seolah menyembunyikan sesuatu. "Langsung saja, Rima mengatakan padaku, bila kamu pernah hamil anakku." Gayatri diam. 1 detik. 2 detik tanpa jawaban. "Jawab, Gayatri!" Ellen sedikit meninggikan nada bicaranya. Wanita di hadapannya itu pun mengangkat wajah dan menatap Ellen dengan tegas. "Tak perlu membahas masa lalu. Kamu hanya perlu menjawab iya atau tidak." Gayatri merasa sesak, luka lama kembali dirobek, sakit terasa kembali menjalar pada setiap inci tubuhnya. "Iya," jawabnya berusaha tenang. Ellen termangu sesaat, ia menghela napas. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Memang kalau ku beritahu, kamu akan tanggung jawab? Tentu, itu adalah anakku. Rasanya tidak mungkin kamu bertanggung jawab saat itu, bukankah ambisi mengalahkan semuanya?" Ellen diam sejenak, ia turunkan pandangan dari Gayatri, perasaannya berkecamuk. "Saat itu, aku mengikhlaskanmu pergi pada Rima, kamu menolak dan tetap memilihku. Hingga, saat aku memintamu kembali, kamu tak bisa melepaskan Rima karena satu tujuan. Kamu bersikuku dengan itu, padahal saat itu aku sedang hamil." Ellen masih diam, sesuatu terasa begitu nyelekit di hatinya. "Kenapa saat itu kamu tidak mengatakan sedang hamil? Bagaimana bisa? Kamu sedang mengejar ambisimu, kamu begitu bersemangat.
Aku sangat mencintaimu dan rasanya tidak mungkin menghancurkan segala apa yang sedang kamu perjuangkan. Lalu, kamu gugurkan anak itu? Gayatri kini diam, masih kuat dalam ingatan ketika malam itu ia begitu kesakitan sendirian. Lalu darah mengalir cukup deras. Hingga bayi yang sedang berkembang dan tumbuh dengan baik di rahimnya itu dipaksa keluar. Aku tidak mengerti padamu, bertahun-tahun aku mencintaimu, caramu yang sederhana dan membuatku terbuai, tapi sedikit pun aku tak pernah mengenalmu. Jawab Ellen. Tak peduli apapun ambisinya di masa lalu, ia begitu menyangkan atas langkah sendirian yang sudah diambilnya. Kamu tidak pernah berusaha menyelami aku. Hubungan itu komunikasi dua arah. Sejak dulu aku membebaskanmu untuk beropini, menceritakan apapun yang sedang kamu rasakan. Aku tidak pernah membatasi itu. Lalu kemudian kamu mengatakan aku tidak menyelami kamu? Gayatri yang kini diam dengan wajah tertunduk, rasanya ia ingin menangis yang kencang, melegakan semua perasaan di hati. Mengembalikan diri ke masa lalu, tak pernah membiarkan Rima mengenal Ellen dan ia akan memilih hidup berdua saja meski tak banyak harta. Kalau sekarang aku memintamu kembali padaku, kamu akan melakukannya? Ellen menatap wanita di hadapannya, meresapi mata yang menggenang itu. Getar mulai hilang di hatinya. Jawab! Bisa? Aku tidak peduli tentang apapun lagi. Kalau perlu ku terobos semua, yang terpenting aku bisa denganmu. Aku rasa aku mencintai Rima saat ini. Melepaskannya sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Gayatri menggelengkan kepala. Tapi cintamu padaku lebih dalam kan? Ellen menghela napas panjang. Maaf, Ia beranjak dan hendak pergi. Kehamilan Gayatri adalah masa lalu yang menurutnya tak perlu dibahas sekarang. Waktu tidak bisa dibawa mundur dan semuanya sudah usai. Gayatri mengikuti langkah Ellen. Ia menahan laki-laki yang sangat dicintainya itu untuk pergi. Tolong, Mas. Rima memiliki semuanya yang ia inginkan, sementara aku hanya memiliki kamu. Kembalilah. Dia sudah tahu semuanya tentang kita, tak mungkin mau kembali padamu. Lepas, aku hanya butuh sekali lagi untuk berjuang padanya. Gayatri memohon semakin deras, ia beringsut dan memegang kaki Ellen dan menangis terseduh-seduh. Aku mohon, Mas. Kalaupun cintamu sudah pudar, tolong kasihani aku saja. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan. Hanya kamu orang yang bisa memperlakukanku dengan begitu baik. Jangan seperti ini, Gayatri. Ellen berusaha melepaskan pegangan Rima yang terasa begitu kuat. Mas, aku mohon. Saat ini aku begitu rapuh. Aku butuh seseorang. Ellen berhasil melepaskan pegangan tangan Gayatri di kakinya. Ia kemudian pergi meninggalkan apartemen ini tanpa sedikit pun melirik ke arahnya. Hatinya membeku, cara Gayatri baru saja sama sekali tidak menggugah hatinya. Sementara Gayatri terus menangis, ia merasa kembali hancur di titik paling rendah serendah-rendahnya. Rima pulang ke rumah diam-diam. Sebelumnya ia menelpon pekerja di rumahnya dan memastikan tidak ada Ellen di sana. Ia mengambil surat nikah dan dokumen lainnya. Esok pagi rencananya ia ingin mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan tanpa sepengetahuan Ellen. Ia sudah bertekad dan bulat membiarkan semuanya selesai saja sampai di sini. Sedang apa? Sebuah suara yang tak asing mengagetkan Rima yang sedang membuka laci lemari untuk mengambil sertifikat dan di dokumen penting perusahaan. Jantungnya pun berdebar kencang ketika langkah kaki itu terasa semakin mendekat. Sedang apa, Rima? Tanyanya lagi seraya membalikkan badan istrinya. Tatapannya beralih pada sesuatu yang sedang dipegang Rima. Apa itu? Rima membuang muka tak ingin menjawab pertanyaan Ellen. Apa itu? Tanyanya sekali lagi dengan nada yang menekan. Surat pernikahan kita dan dokumen penting milikku juga perusahaan. Ellen menatapnya tajam. Kemarahanmu padaku apa sudah membuat hatimu buta? Sebegitu buruknya penilaianmu? Ada yang salah?
Wanita perlu mempertahankan diri dan segala miliknya. Ambil harta punyamu. Pegang semua dokumen penting itu, tapi biarkan surat nikah dan dokumen tentang kita aku yang memegangnya. Kenapa? Aku juga membutuhkannya. Dengar, Rima. Seperti kamu yang menganggap seluruh hartamu berharga dan ingin mengamankannya dariku, seperti itu juga kamu begitu berharga dan aku ingin mengamankan apa yang menurutku begitu bernilai. Yaitu kamu. Rima membuang muka. Ucapannya begitu membuatnya semakin muak. Ia berjanji tidak akan pernah terlena dengan segala ucapan manis yang sebelumnya tak pernah Ellen lontarkan untuknya. Sudahlah. Aku benar-benar muak. Kita akan selesai di pengadilan agama, bukan hanya pada lisanku saja. Ucap Rima kemudian meninggalkan Ellen begitu saja. Tapi langkah pria itu lebih cepat. Ellen mengunci pintu dan tidak akan membiarkan Rima pergi. Apa aku harus membuatmu hamil agar kamu tidak bisa kemana-mana? Ucapnya sambil mendekat. Jangan macam-macam. Jangan mendekatiku. Untuk pertama kalinya Rima begitu takut Ellen mendekatinya. Ia terus mundur, sementara Ellen membawa langkahnya semakin dekat dan kini mereka nyaris tak berjarak. Rima masih berusaha mengamankan seluruh dokumen di tangannya. Bagian ke-16. 3 tahun pernikahan, salah satu hal yang sangat Rima tutupi adalah Ellen yang selalu mengatakan untuk menunda memiliki anak. Ia beralasan bila belum siap secara mental. Ia memberi pengertian pada Rima yang membuat istrinya itu selalu menerima setiap keputusan Ellen. Di depan banyak orang, di depan orang tuanya, di depan keluarganya, Rima selalu menutupi perkara momongan dengan kata belum dipercaya. Jarak Ellen semakin dekat. Mungkin wajah mereka kini hanya terhalang 1 jengkal. Rima membuang wajah dan menangis. Aku bukan seseorang yang akan merenggut kehormatanmu, Rima. Aku suamimu. Rima masih membuang muka dan mulai sesenggukan. Ellen semakin membawa diri lebih dekat. Satu tangannya terangkat hendak menyentuh istrinya, tapi ia dengan cepat membawa surat nikah yang ada di tangan istrinya. Apa maumu sebenarnya? Ucap Rima lirih, seolah pasrah pada keadaan. Pertama, aku tidak akan menyakitimu secara fisik. Itu hal yang tidak pernah aku lakukan selama ini. Napas Rima terengah-engah, ia tatap dengan tajam suami yang saat ini jaraknya begitu dekat. Aku juga tidak akan membela diri atas kekeliruan di masa lalu, kesalahan menyadari sebuah perasaan yang tumbuh diam-diam padamu, sehingga membuatmu bersikuku untuk pergi. Poinnya bukan itu saja, Mas. Ellen mengangguk. Aku tahu, bahkan aku tidak bisa menggambarkan rasa sakitmu. Itu mengapa aku tidak akan membela diri sedikit pun. Aku hanya ingin kamu memberi waktu. Sebentar saja. Berapa lama? Ellen diam. Ia terlihat berpikir. 6 bulan. Terlalu lama. Aku tidak akan sanggup menahan sakit lagi selama itu. 4 bulan. Rima menggelengkan kepala. Tidak, itu masih terlalu lama. Baiklah, 2 bulan. Setelah 2 bulan, aku tidak akan memaksa lagi. Kamu boleh melakukan apa yang kamu inginkan, sekalipun. Sejenak Ellen menghentikan ucapannya. Sekalipun kamu ingin bercerai. Ucap Ellen melepaskan satu tangannya dari Rima. Ia menundukkan wajah dan pasrah. Aku akan memikirkannya, karena bila mengikuti hati, seluruh hatiku sudah berontak tak ingin lagi denganmu. Baiklah. Ucap Ellen. Kalau aku tidak mau mengikuti syaratmu, aku pastikan tidak akan ada perceraian. Rima menghela napas panjang. Kamu gila, Mas. Ellen kembali memberi jarak, ia mundur 2 langkah. Silakan dokumen milikmu ambil, tapi dokumen kita tidak akan kuserahkan setelah persyaratan tadi dilakukan. Rima menatap tajam, kemudian memutuskan pergi meninggalkan kamar ini. Ellen mengikuti dan membukakan pintu. Ia melihat punggung Rima berlalu. Persyaratan itu adalah satu-satunya cara untuk kembali menunjukkan segala perasaannya. Sesampainya di dalam mobil, Rima memukul setir kemudinya. Ia menumpahkan kekesalan. Kamu di mana?
Aku ingin bertemu, ucap Prima pada Galih melalui sambungan telepon. Aku masih di rumah sakit, baru akan pulang dinas. Bisa bertemu sebentar? Oke. Aku kabari nanti setelah pulang. Mau bertemu di mana? Kafe dekat apartemenku. Aku malas bawa mobil. Baiklah. Galih menutup teleponnya. Sekitar 1 jam kemudian, ia mengabari sudah ada di kafe di mana Rima janjikan. Segera Rima mengambil jaket, kemudian turun ke bawah. Ia berjalan dengan sedikit kencang, tak ingin adik iparnya itu lama menunggu. Entah kenapa, beberapa waktu ini Rima merasa, ia adalah orang yang paling dipercaya atas segala kemelut rumah tangganya. Lama nunggu? Ucap Rima seraya menarik kursi dan duduk. 15 menit, kukira kamu sampai lebih dulu. Maaf, aku baru selesai mandi. Ada apa mengajakku bertemu? Tidak apa-apa, aku hanya butuh teman bicara. Galih mengangguk, ia sebetulnya bisa membaca apa yang sedang terjadi. Pesan makanan dulu, ucap Rima. Sudah, kamu pikir aku akan menunggumu? Rima mengerucutkan bibir. Ada apa? Apa yang kamu rasakan? Rima menghela napas panjang. Ia ragu awalnya, tapi kemudian mulai bercerita dari awal tentang apa yang Ellen utarakan padanya. Galih menghela napas, ia meresapi setiap kata yang Rima ucapkan. Sesekali kakak iparnya itu terlihat hampir menangis. Jali dapat merasakan betapa kakak iparnya itu sekuat tenaga untuk terlihat tegar. Kalau mau nangis, nangis saja, jangan ditahan. Enggak, kamu pikir aku selemah itu? Aku enggak akan nangisin kakak kamu. Ucapnya sambil menerima tisu yang Ellen sodorkan dan menyeka air matanya. Galih tertawa kecil. Kamu jangan mentertawakanku. Ucapnya masih terisak dengan raut wajah yang menggemaskan. Maaf, kamu lucu nangis sambil ngomong. Tak berapa lama makanan datang, Galih tak langsung menyantapnya. Ia memilih sampai Rima menghentikan tangisnya. Ia paham, pasti rasanya sangat sakit. Terlebih lagi tak ada yang bisa ia ajak bicara. Menurutmu bagaimana setelah semua yang terjadi dan apa yang kakakmu syaratkan? Galih terlihat sekali berhati-hati sebelum mulai berbicara. Ellen bukan orang yang menyenangkan. Dia terkadang flat dan tidak peka. Memang. Tapi setahuku, dia bukan orang jahat. Perasaannya pun kurasa tidak main-main, tapi semua kembali pada hatimu. Pada apa yang kamu rasakan? Lanjut Galih. Rima kini diam. Kalau dia tidak jahat, kenapa hubungan kalian begitu dingin? Itu masalah internal aku dan Ellen yang tidak akan diceritakan pada siapapun. Jawab Galih. Tapi aku istri kakakmu, aku berhak tahu. Galih tersenyum kecil seraya menyeruput minumannya. Tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu tahu. Pesan Grab Bike hemat Rima kembali sekarang. mengerucutkan bibir karena kecewa dengan jawaban Galih. Sobat hemat. Setelah itu mereka kembali mengobrol banyak hal. Setelah sekian lama, Rima akhirnya menyadari bila Galih adalah teman bicara yang sangat menyenangkan. Hingga tidak terasa makanan sudah lama habis dan hari sudah gelap. Kamu pulang, deh. Lelah pasti habis dinas disuruh ke sini. Galih mengangguk. Sekali lagi kamu harus memantapkan hati, pilihan ada padamu, setiap langkah yang kamu ambil pasti ada resikonya. Pesanku tetap satu, jadilah wanita kuat. Makasih banyak. Setelah membayar makanan mereka dan keluar dari kafe, hujan turun menderas, jarak ke apartemen kurang dari 1 kilometer, tapi akan basah bila memaksa pulang. Tunggu saja sebentar lagi. Gak bisa, aku harus pulang sekarang, banyak pekerjaan kantor. Ucap Rima. Sebentar. Ellen pergi ke sebuah minimarket dan membeli payung. Kenapa tidak pakai mobilmu saja? Aku tidak bawa mobil, sudah seminggu ini pakai kendaraan umum, mobil sedang butuh perawatan. Rima mengangguk. Aku antar ke sana sekalian aku ke halte? Baiklah. Mereka pun berjalan dalam satu payung. Orang pasti mengira Galih dan Rima sepasang kekasih.
Keduanya pun terlihat begitu canggung. Aku mau nanya, kamu kan punya perusahaan. Nanya apa? Kalau karyawanmu telat masuk ke kantor perlu dites pega. Galih berusaha mengurangi rasa canggung. Pertanyaan macam apa ini? Perlu. Sekalian USG. Rima dan Galih pun tertawa. Aku menerima persyaratanmu, tapi aku mohon, setelah 2 bulan, kita harus benar-benar berpisah. Jangan lagi mempersulit. Ellen mengangguk. Kita harus kembali satu rumah. Rima membuang muka, ini yang sangat membuat Rima malas. Tapi aku tidak mau seranjang denganmu. Iya. Jawab Ellen berat. Tapi cukup melegakan hatinya karena Rima mau menerima persyaratan itu. 2 bulan akan ia manfaatkan untuk kembali membawa istrinya ke dalam rengkuhan. Ia tak ingin kehilangan kesempatan. Aku bantu bawa barang-barangmu dari apartemen, ya? Tidak usah. Barangku sedikit. Jawab Rima ketus. Malam harinya, Rima pun kembali ke rumah Ellen. Suaminya itu menyambut dengan senang, bahkan ia memasak makanan spesial, meski Rima sama sekali tak mencicipi makanan buatan Ellen karena sudah sangat lelah dan mengantuk. Ketika pagi menjelang, mereka sarapan bersama. Kita ke kantor bareng, ya? Aku bawa mobil sendiri saja. Ayolah. Tidak. Dan ingat, di kantor kita adalah rekan kerja. Ucap Rima kemudian berlalu dan melajukan kendaraannya menuju kantor. Sesampainya di kantor, Rima mendapati setangkai bunga mawar merah di mejanya, sepucuk surat ada di sana. Bunga mawar merah cantik untuk istriku tercantik. Maafkan aku, ya. Aku akan berusaha mengembalikan cintamu. Rima kembali meletakkan bunga itu tak peduli, meski ini adalah hal pertama yang Ellen lakukan padanya. Ia sama sekali tak tersentuh, hatinya sudah membeku. Tak lama setelahnya, Ellen pun datang. Suka bunganya. Kamu tak perlu repot-repot begini. Aku melakukannya dengan senang hati. Jawab Ellen. Tapi Rima tak peduli, ia tak menggubrisnya. Seperti biasa, pekerjaan selalu menyita waktu dan membiarkan jarum jam berputar tanpa terasa. Rima terlihat sangat fokus, hingga akhirnya ponselnya berdenting dan membuyarkan pekerjaan Rima. Aku mau bertanya padamu, Ellen mengirimkan pesan. Rima melihat ke arah meja suaminya itu yang sama sekali tak melihatnya dan sibuk pada ponsel. Apa? Bisa ngomong langsung kan? Tapi gak jadi, karena aku sudah menemukan jawabannya. Apa sih? Gak jelas banget. Jawabannya itu kamu, jawaban dari segala doa-doaku. Sumpah gak jelas. Balas Rima yang masih saja membalas pesannya. Oh, iya. Kenapa sejak tadi aku charge ponselku gak penuh, ya? Gak tahu. Rusak kali. Yang penuh malah cintaku padamu. Rima menjadi takut sendiri melihat tingkah Ellen, suaminya seperti bukan orang yang ia kenal. Bagian 17. Dapat gombalan dari mana? Internet, ya? Kuno banget. Ucap Rima ketika Ellen mendekati mejanya. Aku hanya berusaha. Yang kreatif dikit. Aku gak pintar menggombal, gak pandai berkata-kata juga. Tak perlu memaksakan, aku juga tidak butuh kata-kata seperti itu. Ucap Rima seraya berlalu meninggalkan meja Ellen, membuat suaminya itu gemas. Rima keluar dan memberikan berkas pada Gayatri. Aku rasa kamu membuat laporan sedang mengantuk, banyak data yang salah, perbaiki semuanya. Saya tunggu hari ini juga. Gayatri hanya mengangguk, ia sama sekali tak menjawab. Jujur saja Rima kesal melihat sikap Gayatri yang justru malah diam, sama sekali tak menggubrisnya. Kamu dengar gak ucapan saya? Iya, Bu. Jawanya pelan sambil mengangguk. Rima termangu, mengapa panggilan itu terdengar menyedihkan. Itu menandakan hubungan mereka yang semula begitu dekat telah. Baiklah. Rima pun pergi meninggalkan meja Gayatri dan masuk ke dalam panci untuk sekadar membuat coklat panas, menenteramkan hatinya.
Biar saya yang buat saja, Bu. Ucap salah satu office boy, ia merasa tidak enak. Tidak usah, aku saja. Tibang bikin begini saja gampang. Jawab Rima sambil tertawa kecil. Pria muda itu menganggukkan kepala dan terlihat tidak enak, kemudian ia pamit meninggalkan ruangan ini. Setelah membuat coklat panas, Rima pun kembali ke ruangannya. Ellen hanya memperhatikan kedatangan istrinya. Kamu cantik sekali, Rima. Sudah dari dulu. Jawabnya sambil menarik kursi, duduk dengan manis dan menyeruput coklat panasnya. Ellen tersenyum. Saat ini, memandangi Rima lebih lama adalah pekerjaan baru yang menyenangkan bagi Ellen. Ia tak tahu pasti kapan sebetulnya cinta itu tumbuh secara diam-diam, menelusuri setiap inci hatinya, lalu tiba pada bagian terpenting di sana. Rima adalah gambaran ego yang kemudian ia sesali begitu dalam. Pulang kerja mau makan malam? Tanya Ellen lagi. Hari ini aku sudah ada rencana pergi ke toko buku. Mau kuantar? Rima menggelengkan kepalanya. Pergi denganmu ke tempat seperti itu selalu berakhir tak menyenangkan. Bukan hanya toko buku, tapi tempat lainnya. Ellen menghela napas panjang. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah dan memasak untuk makan malam kita. Aku tidak menjamin akan pulang cepat. Jawab Rima. Aku akan menunggu. Rima tidak menjawab lagi dan kembali fokus pada pekerjaannya. Hatinya begitu dingin dan membeku, gejolak yang meluap-luap di masa lalu, kini sulit ia rasakan kembali. Mungkinkah cinta itu sudah padam, tak lagi tersisa, bahkan secuil? Cuaca sedang tidak menentu, terkadang panas begitu menggagas, atau hujan turun dengan deras. Seperti sore ini, ketika Rima keluar dari labi dan mendapati awan hitam menggelayut, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ia membawa langkah sedikit berlari menuju toko buku yang berada di seberang kantornya. Tepatnya berada di lantai 5, sehingga ketika memilih tempat untuk membaca dekat jendela, suguhan pemandangan kota dengan lampu temaram begitu indah ketika malam menjelang. Kamu di sini? Rima tersentak kaget dan sedikit terperanjat melihat ke sumber suara. Hei, kamu! Di sini juga? Dia mengangguk. Dia adalah Galih yang kebetulan hari ini sedang tidak bertugas. Aku sedang mencari novel dan buku kesehatan. Kalau aku ya seperti biasa, aku sedang mencari novel untuk hiburan. Novel yang tempo hari kuberikan sudah dibaca? Sudah. Kulahap hanya dalam satu malam dan seru banget. Galih mengangguk, kemudian mereka kembali mencari buku, lalu setelahnya duduk di sebuah kedai kopi yang masih satu tempat dengan toko ini. Kakakmu semakin aneh. Rima membuka pembicaraan. Kenapa memang? Ia pun menceritakan tentang pesan pagi tadi yang Ellen berikan. Aneh kan? Dia hanya sedang berusaha menunjukkan sesuatu padamu. Sudah sepatutnya kamu memberi apresiasi. Jawab Galih sedikit tertawa. Masalahnya sikap dia tidak membuatku terpesona, justru aku merasa sangat heran. Sepertinya kamu harus mulai meresepkan obat untuk kakakmu itu. Galih kembali tertawa kecil, lalu menyeruput kopi kesukaannya dengan perlahan, karena masih panas. BTW, aku mau nanya sedikit pribadi. Tanya Rima. Silakan. Kenapa sampai sekarang kamu belum nikah? Nikah enak loh, bisa kelonan tiap hari, ada yang masakin, ada yang merhatiin. Semua yang kamu sebutkan itu tidak lantas menyelesaikan semua masalah pernikahan. Aku menunda pernikahan atau mungkin sama sekali tidak akan menikah, bila kesiapan itu belum sepenuhnya hadir. Kamu belum siap. Lebih tepatnya, aku belum mendapatkan yang bisa diajak bergandengan. Kamu terlalu jual mahal, gak mungkin kalau tidak ada yang mendekat. Secara fisik kamu oke, karir bagus. Apalagi, jangan terlalu tinggi mencari kriteria. Berpasangan bukan tentang yang sempurna, tapi bisa saling menghargai, menghormati. Ya, aku selalu kalah dengan opinimu. Galih tersenyum, kembali ia menyeruput kopinya yang mulai menghangat. Langit semakin gelap,
temaram lampu kota mulai datang dan terlihat indah. Aku sempat berpikir kamu menyimpang loh, Sari. Saking tak pernah aku lihat kamu menggandeng wanita. Lanjut Rima. Aku pernah mencintai perempuan, bersamanya sejenak, lalu tiba di fase puncak tertinggi mencintainya, yaitu keikhlasan. Kayaknya wanita itu spesial, sehingga membuatmu susah move on. Jawab Rima. Sangat spesial, saking spesialnya sulit digantikan. Rima mengerucutkan bibirnya. Seandainya aku bisa dicintai seseorang dengan seperti itu. Tapi apalah aku ini? Mungkin kamu hanya perlu membuka mata lebih besar lagi, sehingga bisa melihat lebih luas. Rima mengangguk. Keduanya terus terlibat dalam obrolan yang menyenangkan, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku harus pulang, ucap Rima seraya beranjak. Kali ini aku yang traktir, mengganti yang tempo hari kamu traktir aku. Oke. Lagi pula terlalu banyak mentraktirmu membuat dompetku tipis. Aku kan tidak sekaya dirimu. Iya, perhitungan banget, sih. Mereka berjalan menuju kasir, lalu turun bersama ke parkiran. Rima kembali mengecek ponselnya dan ternyata sudah mati karena kehabisan baterai. Hati-hati di jalan, ya. Ucap Rima. Galih mengangguk. Kamu juga. Siap. Galih memperhatikan Rima sampai wanita itu hilang dari pandangannya. Kemudian ia pun masuk ke dalam mobil dan mulai melajukan mobilnya. Rima tak langsung pulang ke rumah, ia pergi ke apartemen dan mengambil beberapa barang miliknya di sana. Kemudian setelahnya ia asyik membaca buku, hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ia hendak tidur di sini, tapi seketika teringat pada Ellen yang akan memasak untuknya. Ia pun menyalakan ponsel yang sejak tadi di-charge, rentetan pesan dari Ellen datang, puluhan panggilan tak terjawab di sana. Ellen juga mengirimkan foto makanan yang sudah ia buat. Rima bergegas keluar dari apartemen dan pulang ke rumah yang jaraknya tak jauh. Rima mendapati Ellen ketiduran dengan kepala mendarat di meja makan. Ragu dan perlahan, ia pun membangunkan suaminya itu. Mas? Panggil Rima. Hingga 2 kali tak terdengar sahutan, lalu pada panggilan ketiga, Ellen pun mengerjap. Kamu sudah datang? Sepertinya masakannya sudah dingin, biar aku hangatkan lagi. Biar aku saja yang hangatkan. Jawab Rima. Ellen sepertinya belum sepenuhnya sadar. Rima pun berjibaku di dapur, menghangatkan satu persatu makanan. Kenapa dunia seperti sedang berbalik? Dulu ia sering kali menunggunya sampai ketiduran. Gimana makanannya? Enak? Tanya Ellen. Sedikit pun tak terlihat gurat marah atau kesal darinya. Rima hanya mengangguk, raut wajahnya belum berubah. Kalau kurang enak dimaklumi, ya? Rima kembali mengangguk. Apa ini salah satu usahamu untuk menunjukkan cinta? Tanya Rima menatap dingin suaminya. Ellen menghentikan sejenak makannya, ia pun membalas tatapan istrinya, lalu mengangguk. Bagaimana bila dalam proses itu, seseorang mampu menarik segala perhatianku? Ucap Rima. Kini ia menunduk seolah tak berani menatap Ellen. Sementara Ellen diam, selera makannya hilang. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, yang pasti ini sakit paling luar biasa, selama ia mengenal cinta. Ada seseorang yang sedang kamu cintai. Rima diam sejenak, hening pun tercipta beberapa detik, hingga akhirnya Rima mengangguk. Ellen menghela napas panjang, ruangan ini masih hening, hanya detak-detik jam yang terdengar seperti sedang meledek. Kamu boleh mencintai siapapun, tapi aku akan yang tetap menang. Jawab Ellen kembali menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Ia makan dengan cepat, kemudian pamit lebih dulu ke kamar. Tapi, ia terhuyung, langkahnya limbung, hingga akhirnya terjatuh. Rima terkejut, ia mendekat dan mencoba membawa Ellen untuk berdiri, tapi tubuh suaminya itu sangat panas, peluh bercucuran dan mulai menggigil. Kamu sakit, Mas?
Ellen tidak menjawab dan terus menggigil. Dibantu salah satu asistennya, Rima pun membawa Ellen ke kamar. Ia membuka pakaian suaminya, lalu mengganti dengan yang lain. AC ia matikan dan Rima mengangsurkan selimut tebal untuk istrinya. Semalaman ia menjaga dan mengompres Ellen. Hingga sebuah pesan di ponsel Ellen mengusik perhatiannya. Pesan itu dari Gayatri. Bagian 18. Ellen mengerjap ketika Rima belum sempat mengambil ponsel milik suaminya untuk sekadar melihat pesan yang Gayatri kirimkan. Jam berapa ini? Aku harus ke kantor, ucap Ellen. Tak perlu ke kantor, istirahat saja di rumah. Banyak pekerjaan. Memangnya pekerjaanmu tidak bisa dikerjakan orang lain, Mas? Ellen diam, dalam lubuk hatinya begitu senang mendapat perhatian dari Rima. Sejenak berpikir untuk sakit lebih lama saja, agar istrinya itu tidak beranjak. Aku buatkan sarapan dulu, kalau siang ini belum membaik, kita pergi ke dokter. Tidak, aku tidak mau ke dokter. Kenapa? Pesan Grab Bike Dirawat Hemat kamu saja aku sekarang. akan sembuh. Jangan aneh-aneh, Sobat jawab Rima kemudian memilih pergi ke dapur sekadar membuatnya bubur. Tapi Rima terlihat putus asa di dapur. Bubur yang dibuatnya sejak tadi tidak berbentuk halus, melainkan hanya seperti nasi menggumpal. Bibi bantu aku sini, lihat buburnya kok sejak tadi nggak jadi-jadi. Aku kasih airnya banyak kok. Ucap Rima terlihat putus asa. Sama Bibi saja, Bu. Rima pun mundur satu langkah. Nggak usah, Bi, biar saya makan buatan istri saya. Ucap Ellen yang sudah berdiri di ujung pintu dengan wajah pucat. Jangan aneh-aneh lah, Mas. Aku serius. Aku ingin makan masakan kamu. Ellen mendekat dan duduk di kursi meja makan. Bi Ida mengambilkan bubur itu ke dalam mangkuk, lalu menyimpannya di meja. Perlahan Ellen mulai menyendokkan ke dalam mulutnya. Enak, ucapnya. Rima melirik tidak percaya. Ia kemudian duduk di hadapan suaminya dan memperhatikan Ellen dengan heran, seolah tak yakin dengan pengakuannya suaminya. Ia pun mengambil sebuah sendok dan mengambil bubur itu dari mangkuk Ellen. Apaan yang enak? Ini kayak makanan apa? Sudah tahu saya dimakan, biar Bida bikin yang baru, yang lebih layak. Ellen mengamankan mangkuknya. Tidak, aku hanya ingin makanan buatanmu selama 2 bulan ini. Gak usah lebay, Mas. Bukan lebay, aku hanya tak ingin kehilangan kesempatan untuk menikmati segala hal tentang kamu. Karena setelah 2 bulan ke depan, aku belum tentu bisa merasakan ini. Rima diam, pandangannya masih belum beralih dari Ellen. Ia seketika membisu, tergugu pada ucapan Ellen yang tiba-tiba membuatnya merasakan pilu pada hadirnya perpisahan. Namun, nyatanya keputusan itu sudah bulat, tak mungkin dapat diganggu-gugat. Ellen menghabiskan 1 mangkuk bubur tanpa sisa, meski ia merasa bibirnya begitu pahit. Ia pun hendak beranjak naik ke kamar. Tapi, Bida tiba-tiba datang menghampiri seraya membawa 1 kresek putih. Barusan ada yang mengantar ini, Bu. Rima menerimanya dan melihat isi dalam kresek itu. Oh, iya, Bi, makasih ya. Bibi hanya mengangguk, kemudian kembali berlalu. Apa itu? Tanya Ellen. Obat, dikirim Galih. Kamu menghubunginya? Rima mengangguk. Katanya kamu memiliki sakit lambung sejak dulu dan Galih mengirimkan ini. Ellen hanya mengangguk, lalu ia naik ke atas masih dengan sedikit terhuyung karena merasakan pusing yang tak kunjung menghilang. Rima pun menyiapkan obatnya dan memberikan pada Ellen. Kamu tidur di sini, ya? Aku harus ke kantor, banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehari saja libur untukku. Jawabnya. Tidak bisa, kalau kita berdua tidak masuk kerja bagaimana bisa? Ellen kini diam dan tidak lagi memaksa, tanpa banyak menolak ia pun menerima obat yang diberikan istrinya. Setelahnya, Rima pun beranjak untuk ke kamar mandi dan berganti pakaian. Sekitar 1 jam kemudian, ia kembali menghampiri Ellen. Aku pergi ke kantor dulu ya, Mas.
Ellen hanya mengangguk. Kabari aku kalau ada apapun. Ellen kembali mengangguk. Rima pun berlalu, ia merasa dirinya begitu kejam, meninggalkan Ellen dalam situasi seperti ini. Tapi ia tak punya pilihan saat ini. Oke, sama-sama. Rima membaca pesan balasan dari Galih, tanpa terasa bibirnya menyungging senyum. Kemudian ingatannya kembali pada momen kecil saat sekolah dulu. Sosok Galih sama seperti tokoh dalam sebuah film berlatar tahun 90-an. Pembawaannya yang urakan, tapi terkenal mudah menggoda wanita. Hingga, ia tidak tahu pasti kapan Galih menutup diri tentang cinta, patah hati seperti apa yang ia rasakan sehingga membuatnya membangun sebuah kesiapan dengan cukup sulit. Jalanan sedikit lengang, mungkin karena jam masuk kantor sudah berlalu. Rima baru memasuki setengah perjalanan ketika sebuah panggilan masuk dari rumah. Halo, Bu? Iya, ada apa, Bi? Pak Allen menggigil lagi. Bu, badannya panas. Oke, Bi, aku pulang sekarang. Tanpa banyak berpikir, ia segera memutar arah dan kembali pulang ke rumah. Tak peduli dengan pekerjaan kantor yang menumpuk, rasa khawatir kini jauh lebih besar. Ellen masih terlihat kedinginan dalam selimutnya. Rima segera memasang selimut lain kemudian memeluk suaminya, berharap panas di tubuhnya mereda, sedikit beralih padanya. Kita ke rumah sakit ya, Mas? Ellen tidak menjawab dan terus menggigil. Rima semakin cemas dan akhirnya menelpon Galih. Bawa ke rumah sakit sekarang saja. Jawab Galih. Oke, aku segera bawa ke sana. Segera Rima pun menyuruh supirnya untuk menyiapkan mobil. Ia juga memapah Ellen dibantu dengan pekerja yang lain. Demamnya begitu tinggi. Tak membutuhkan waktu lama, Ellen pun tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan. Kebetulan Galih sedang bertugas, jadi ia sendiri yang turun tangan memeriksa kondisi sang kakak. Gimana kakakmu? Tanya Rima cemas setelah beberapa saat Ellen diperiksakan. Kita tunggu hasil darahnya. Tidak perlu cemas, dia tidak akan apa-apa. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Dia memang jarang sakit. Terakhir demam tinggi pun saat sekolah. Kamu tak perlu khawatir. Rima mengangguk. Hingga akhirnya, Ellen terpaksa harus menginap dan dirawat di rumah sakit karena demamnya tak kunjung turun. Rima menunggunya sendirian, ia belum memberitahu siapapun tentang kondisi Ellen. Ketika menjelang sore, demamnya sudah mulai turun dan Ellen sudah mau makan meski mulutnya begitu pahit. Rasa sakit ini membuatnya sangat tak nyaman, tapi melihat Rima tak jauh dari sisinya adalah sesuatunya yang begitu ia syukuri. Habiskan makannya, ucap Rima. Sudah dulu, mulutku pahit. Tak berapa lama Galih pun datang dan melihat kondisi Ellen. Rumah sakit ini tidak memiliki dokter lain kah? Kenapa harus dia? Ucap Ellen. Sementara Galih tidak menggubrisnya dan terus mengecek. Bukannya diobati, yang ada aku malah dibuat tambah sakit. Ucap Ellen lagi. Jangan gitu, Mas. Adikmu itu sedang berusaha membuatmu sembuh. Jawab Rima. Ellen seketika diam. Pantau terus demamnya, kalau kembali naik kabari aku. Ucap Galih pada Rima. Belum sempat Rima menjawab, pintu kamar ini terdengar dibuka, lalu keluar dari sana Gayatri. Ia terlihat membawa beberapa berkas. Maaf Bu, saya lancang datang ke sini, tapi ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Ucap Gayatri mendekat pada Rima. Mereka kini semakin berjarak. Melihat ini tidak tahu apa yang sedang Ellen rasakan. Bahkan di kantor, Gayatri tak lagi spesial seperti dulu. Rima mengambil berkas itu, tanpa pikir panjang langgung menandatangani semuanya dan kembali memberikan pada Gayatri. Lalu, ia pun beranjak pada Ellen dan memberikan lembaran kertas itu. Luar biasa, ini adalah menjadi puncak tersulit dalam bagian hidupnya beberapa waktu terakhir ini. Ia melihat Ellen terkapar, tapi tidak dapat melakukan apapun, rasanya ingin menangis dan berteriak. Pak Ellen cepat sembuh. Ucapnya sambil menunduk dengan suara bergetar.
Rima tahu pasti bila Gayatri sedang menahan tangis. Terima kasih, Wanita itu mengangkat wajahnya. Mata itu sudah memerah dengan air mata menggenang. Tapi Gayatri sekuat tenaga masih menahan, tak ingin Rima melihatnya. Galih pun memperhatikan situasi ini dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan. Hingga akhirnya ia pamit keluar dan Gayatri pun tak lama menyusul. Beberapa waktu kemudian, Rima tersadar ada berkas yang tertinggal, hingga akhirnya ia menyusul mengejar Gayatri. Sudah bertahun-tahun, Galih, kamu masih membenciku? Ucap Gayatri mengejar Galih. Aku tidak membencimu, aku hanya tidak ingin mengenalmu lagi. Jadi, marilah menjadi orang asing dalam setiap pertemuan kita. Jawab Galih. Sementara Rima menghentikan langkahnya dan mendengarkan percakapan mereka, ia seperti sedang mengungkap satu lagi misteri. Masa lalu tidak bisa diulang lagi, tolong jangan seperti ini. Galih menatap Gayatri dengan pandangan lain. Kamu tidak pernah berubah sejak dulu. Egois. Bila seandainya aku bisa meminta waktu, aku berharap dulu kamu tidak pernah mencintaiku, dan mungkin saat ini kita bisa menjadi seorang teman. Aku tidak akan terlalu kesepian seperti ini. Jawab Gayatri. Rima kembali termangu, hidupnya terlalu banyak kejutan dan misteri yang membuatnya tercengang. Ia mulai berpikir, mungkinkah wanita yang selama ini membuat Galih sulit berpaling itu adalah Gayatri? Bagian ke-19. Apa dalam benakmu yang pernah terjadi di masa lalu adalah karena aku mencintaimu? Galih nampak datar melihat ke arah Gayatri. Lalu apa lagi? Kamu terlalu percaya diri. Jawab Galih yang kemudian berlalu. Gayatri masih mematung di sana menatap Galih yang pergi. Rima yakin pasti ada sesuatu yang membuat kakak beradik itu begitu mengagumi sosok Gayatri. Secara fisik, ia memang sempurna, Rima mengakui itu. Tanpa polesan skincare mahal, wajahnya begitu mulus, tubuhnya tinggi semampai, memakai apapun selalu terlihat menarik. Berkasmu tertinggal. Suara Rima mengagetkannya. Ia pun membalikkan badan. Oh iya, maaf saya teledor. Jawabnya seraya mengambil berkas itu. Aku tahu, Gayatri. Kedatanganmu ke sini untuk memastikan kondisi Ellen, bukan? Gayatri menatap Rima. Kamu tak perlu berkilah. Kalau memang iya, apa kamu akan mengizinkan? Tanya Gayatri datar. Silakan. Itu pun kalau kamu tak punya malu. Gayatri mengangkat wajahnya, terlihat sekali bila ia tak ingin memperlihatkan titik lemah di hadapan Rima. Meski sebetulnya ia merasa begitu kalah, tapi jauh di lubuk hati, Gayatri yakin bila sisa cinta Ellen masih ada untuknya. Aku akan menahan diri, aku tak akan mengganggu kalian sebelum kamu dan Ellen berpisah secara hukum. Rima tersenyum sini. Mengapa aku terlambat menyadari betapa liciknya kamu? Karena kamu terlalu naif. Jangan berpikir orang lain egois, kamu yang terlalu serakah. Balas Gayatri dengan sikap tenangnya. Rima menggertakkan gigi, rasanya ia ingin membalas di luar kendalinya. Tapi ia harus menahan diri. Bila di dunia ini ada kategori manusia paling egois, kurasa kamulah orangnya. Ucap Gayatri lagi, kemudian ia berbalik badan dan meninggalkan Rima begitu saja. Sementara Ellen yang sendirian di kamar mengambil ponselnya dan melihat beberapa pesan dari rekan kerja dan juga Gayatri yang mengirimkan lebih dari satu pesan dan belum sempat ia buka. Mas, kamu baik-baik saja? Feelingku tak enak. Balas ya sekali saja. Kamu masuk rumah sakit? Jangan membuatku khawatir, tolong balas. Aku ke rumah sakit, ya? Rentetan pesan dari Gayatri mengisi WhatsApp-nya. Tapi Ellen tidak satu pun membalas, ia letakkan kembali ponsel itu di nakas, hingga tak berapa lama, pintu terdengar dibuka dan Rima masuk. Kenapa wajahnya ditekuk? Tanya Ellen. Rima hanya menggelengkan kepalanya, kemudian mendekat dan menarik kursi,
lalu duduk di sisi ranjang. Mau makan buah? Boleh, jawab Ellen seraya mengangguk. Rima pun mengupas buah mangga dan memberikannya pada Ellen. Kalau boleh tahu, kenapa kamu dan Gali terlibat perang dingin? Ellen tersenyum kecil. Itu urusan laki-laki. Rima berdecit, ternyata kakak beradik ini sama saja. Kompak bukan hanya dalam urusan mencintai wanita. Kamu kenapa? Ada sesuatu yang mengganggu pikiran? Tanya Galih ketika kakak iparnya itu selesai mengurus administrasi. Ia memang tidak dibantu orang lain, orang tuanya pun tidak datang, karena kebetulan sedang ada di luar kota. Sepertinya aku hanya lelah saja, akhir-akhir ini banyak pekerjaan yang terpaksa dilakukan di sini, dan aku lega, akhirnya Mas Ellen bisa pulang. Jawab Rima. Aku akan memberimu vitamin, tetap jaga kesehatan. Ucap Galih. Tidak perlu, biar nanti aku beli sendiri. Jangan ngeyel. Keduanya berjalan menyusuri koridor rumah sakit ini, Galih mengiringi langkah Rima untuk melihat kondisi Ellen. Jadi wanita spesial yang pernah kamu cintai itu, Gayatri? Galih menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Rima. Sejak kapan kakak iparku ini pandai bergosip? Rima mendelik. Aku tuh kepo berat sama kalian. Jangan-jangan hubungan kamu dengan Ellen renggang itu karena Gayatri. Jangan berasumsi. Jangan ngawur dan jangan ngambil kesimpulan sendiri. Jawab Galih melanjutkan langkahnya, diikuti Rima setelahnya. Kalau gitu jawab dulu dong, kenapa kalian sampai begitu? Sumpah aku kepo berat. Ucap Rima terus bicara sampai keduanya tiba di kamar Ellen dan suaminya itu menatap heran ke arah dirinya dan juga Galih. Rima seketika diam. Aku sudah boleh pulang? Tanya Ellen memecah keheningan. Rima mengangguk. Obat, makan, jangan sampai telat. Ucap Galih tanpa melihat ke arah Ellen. Sementara kakaknya itu sedikit pun tidak menggubris. Beberapa saat setelahnya, Ellen dan Rima pun keluar dari rumah sakit. Mereka dijemput oleh salah satu supir. Wajah Ellen masih terlihat sangat pucat, ia pun lemas tak bertenaga. Ellen merasa bila sakit ini adalah pertanda semesta agar ia bisa lebih dekat dengan Rima, karena sejak awal sakit, istrinya itu tak pernah jauh dari sisinya. Hanya saja, meski begitu dekat, ia merasa jauh, hati Rima tak sehangat dulu, banyak bagian yang hilang. Setelah aku sehat, mari kita liburan. Ajak Ellen. Liburan kemana? Pekerjaan di kantor begitu menumpuk. Weekend saja, jadi tidak mengganggu urusan kantor. Di rumah saja. Kamu juga baru keluar dari rumah sakit. Tolonglah. Aku belum tentu mendapat kesempatan setelah 2 bulan nanti. Ellen merajuk. Rima menghela napas. Ia melihat ke arah Ellen. Kamu selalu berbicara tentang ketakutan setelah 2 bulan nanti. Setidaknya itu membuatku sadar satu hal, bila kamu tidak akan pernah benar-benar memperjuangkan. Ellen sejenak diam, ia menatap ke arah Rima. Mengapa kamu selalu meragukanku? Tidak. Sekalipun aku tidak pernah meragukanmu, kebersamaan kita kemarin adalah proses di mana aku begitu percaya padamu. Tapi, semuanya sudah usai. Ketika akhirnya aku tahu apa yang sudah kita jalani tidak pernah sedikit pun berarti. Sekali lagi, kamu terlalu berasumsi. Rima, aku memang bersalah dengan terlambat menyadari kalau perasaanku padamu sangat penting. Itu mengapa aku memintamu sekali lagi untuk berjuang. Rima membuang wajah, kembali menatap ke arah luar, menatap jalanan yang riuh. Hidupnya terasa begitu rumit, terjebak pada kisah cinta yang belum usai suaminya. Mereka pun tiba di rumah, Rima membantu memapah Ellen untuk masuk ke dalam. Tapi tubuh kekar itu langsung menyergap tubuh kecil Rima, seketika Rima pun berontak. Sebentar saja, kamu itu penambah imun. Malu, Mas. Lihat ada Pak Ali. Tanpa banyak bicara sang supir langsung mengambil barang-barang ke dalam dan meninggalkan mereka. Makasih banyak, ya. Sudah bertahan sampai hari ini.
Terima kasih sudah merawatku. Rima bergeming, tubuh kecilnya seperti tak bisa berkutik. Biasanya ia akan memeluk dengan kesulitan, karena Ellen berpostur 185 cm, sedangkan dirinya hanya 160 cm, sangat kecil dibandingkan sang suami. Ellen membawa Rima masuk ke dalam tanpa melepaskan pelukan pada Pesan Rima gerbang dan hemat langsung masuk ke sekarang. dalam kamar. Jangan pergi kemana-mana. Makananku biar Bi Ida yang siapkan. Aku butuh kamu di sini. Jangan manja, Mas. Aku tidak bisa seperti ini kalau sedang sehat. Tanpa menjawab, Rima mengangsurkan selimut, lalu Ellen menarik tangan istrinya dan membawa Rima berbaring di sampingnya. Galih duduk sendirian di lantai 5 gedung ini, sebuah kafe dengan nuansa klasik modern. Ia duduk sendirian seraya menikmati secangkir kopi. Lama menunggu? Ucap seseorang menarik kursi, kemudian duduk di hadapan Galih. Seperti biasa, kamu selalu membuang waktuku. Wanita itu tersenyum, dia adalah Gayatri. Selepas bertemu di rumah sakit, ia memaksa Galih untuk bertemu. Sempat ditolak, tapi Gayatri memaksa, akhirnya selepas dinas ia pun mengiyakan permintaannya dan mereka berjanji bertemu di sini. Ada apa? Aku tidak punya waktu banyak. Ucap Galih. Sepertinya aku harus pesan makanan dulu, baru kita bicara. Tak usah buru-buru, kita lama tidak bertemu. Galih membuang muka, dan menggubris ucapan Gayatri. Aku hanya ingin kita bekerja sama. Ucap Gayatri. Galih kembali menatap wanita di hadapannya, ia sedikit mengernyitkan dahi dan menatap heran. Maksudmu? Tak perlu pura-pura tak paham, kita punya arah yang sama. Aku tak paham maksudmu. Jangan banyak basa-basi. Dengar Galih. Kamu tahu aku sangat mencintai kakakmu, dan aku tahu kamu sangat mencintai Rima sejak dulu. Gayatri menahan sejenak ucapannya. Pernyataan di rumah sakit tadi memang sengaja Gayatri utarakan pada Galih, agar Rima menganggap bila Galih pun mencintai dirinya. Ide itu muncul ketika diam-diam ia tahu Rima sedang mengikutinya. Aku hanya ingin menyusun rencana denganmu, agar Rima dan Ellen segera berpisah. Aku kembali pada Ellen dan kamu bisa mengejar Rima. Lanjut Gayatri. Galih tersenyum sinis. Kamu tidak pernah berubah, Rima. Apa yang salah? Tanya Gayatri. Ingat, jangan pernah ganggu mereka, atau kalau tidak aku bongkar rahasia besarmu, sehingga kamu akan kehilangan muka. Galih beranjak, ia meninggalkan tempat ini tanpa sedikit pun melirik Gayatri. Ia muak dengan segala kelicikannya sementara Gayatri terlihat kesal, ia mengepalkan tangan penuh amarah.